Ba'd. Malam ini malam 27 Sya'ban 1443 Hijriah. Pertanda 3 hari lagi mungkin kita akan masuk ke bulan Ramadan. 27, 28, 29. Sebagian kita masih belum berubah. Ahibati fillah, seakan-akan kendaraan ini mau jalan. Kalau kita bisa contohkan Ramadan ini seperti kereta api yang tanggal jam keberangkatannya sudah diketahui, tapi ada yang belum beli tiket sampai sekarang. Ada yang sudah beli tiket tapi belum menyiapkan bekal. Makanya kita akan melihat nanti ada orang-orang yang baru memulai membaca Al-Quranul Karim malam Ramadan. Baru pertama membuka Al-Quranul Karim. Ada yang baru akan memulai sholat malamnya malam pertama Ramadan. Jadi sholat tarawih itu sholat malam dia pertama sepanjang tahun. Jadi sejak Ramadan tahun lalu dia nggak pernah sholat malam lagi. Sampai nanti malam pertama. Padahal kalau kita lihat kenapa ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh, para sahabat Nabi, di malam-malam Ramadan, mereka bisa sholat. Allahu Akbar jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 rakaatnya itu 5 juz. Bagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 1 rakaat Anas bermakmum dengan Nabi SAW. Nabi memulai membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam bayangan Anas, ini bukan di bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW itu akan ruku 100 ayat. Ternyata setelah 100 ayat lanjut. Kata Anas mungkin mau menghatamkan Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah nggak ruku Nabi SAW. Baca surat An-Nisa. Selesai An-Nisa nggak ruku Nabi SAW. Baca Ali Imran. Itu 5 juz kira-kira. 1 rakaat. Kita di STD rencana 11 rakaat berapa juz? Kita rencana 11 rakaat berapa? 2 juz insya Allah. Setengah juz. 11 rakaat setengah juz. Masya Allah jemaah. Matatil himam. Itu 1 rakaatnya Nabi SAW 5 juz. Itu kan Nabi. Nabi itu sudah diampuni dosanya. Selesai. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Udah selesai. Dosa-dosanya udah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kita belum jemaah. Maka antum kok ngelihat kisah 3 orang. Ketika bertanya tentang sholat malamnya Nabi SAW. 3 sahabat ini yang bertanya. Dalam hadis disebutkan istaqalluha. Sedikit kayaknya ibadah Nabi SAW. Bayangin. Karena jiwa besar mereka melihat Nabi SAW masih tidur malamnya. Masih tidur, setelah tidur baru beliau bangun untuk sholat malam. Maka muncul pemikiran dari 1 orang mengatakan, amma ana fa'aqumu wala anam. Aku akan sholat sepanjang malam, nggak akan tidur. Karena dia melihat Nabi SAW masih tidur. Akhirnya Nabi menegur mereka, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku itu sholat dan aku tidur. Bukan full sholat malam. Maka ahibati fillah, disinilah kita akan mendapati orang-orang yang merasa berat. Kalau nanti di STDI sholatnya 1 malam 1 juz. Mungkin banyak mahasiswa sholat di masjid kampung. Ustaz, ana mau murajaah. Mau belajar habis sholat. Antum sholat itu murajaatul Quran.
Antum dengarkan gitu. Dan ya itulah ketika memang kita belum berbekal, kita belum bersiap diri, padahal sudah tinggal 3 hari jemaah. Maka nasihat anak, mulai malam ini antum sudah sholat malam gitu. Jangan nunggu malam pertama Ramadan. Lah, kalau antum nggak bisa bangun malam, ya udah sholat ba'dal isya. Udah sholat witir ba'dal isya. Berapa terserah. Mau 23, mau 11, mau 9, mau 7, mau 5, mau 3. Kayaknya 3 udah nggak bisa, udah terlalu dekat nih. Paling tidak nanti kita masuk Ramadan, ada yang 11, ada yang 23. Barakallahu fiik. Maka tolong, mulai malam ini baca Qur'annya, mulai malam ini sholat malamnya, mulai malam ini zikirnya, mulai malam ini iktikafnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebelum meninggal dunia, tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan, beliau itu iktikafnya 20 hari. Yang biasa iktikaf 10 hari, beliau iktikafnya berapa hari? 20 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kita niat iktikafnya 20 hari? Ya, nggak ada masalah insya Allah. Lihat mahasiswa, orang memang nggak tinggal di rumah, antum lebih baik tinggal di masjid. Full Ramadan iktikaf nggak apa-apa. Mana takmir masjid? Dibuka iktikaf mulai awal Ramadan? Enggak. Baik, nanti insya Allah dibuka jemaatnya. Antum enggak, anak pokoknya Ramadan, anak nggak akan pulang ke rumah. Anak mau iktikaf di masjid. Anak berangkat kuliah pagi, pulang udah nggak ke kamar lagi. Full di masjid sampai besok pagi lagi. Semoga dengan cara seperti itu kita bisa memanfaatkan Ramadan lebih baik, jemaah. Baik, barakallahu fiik. Kajian ini juga kajian terakhir kita jemaah sebelum menghadapi bulan Ramadan. Karena insya Allah di bulan Ramadan kajian akan diadakan sebelum berbuka, sambil berbuka bersama. Tapi biasanya mahasiswa nggak ikut kajian, ikut makan berbuka. Memakmurkan Ustaz, paling tidak ikut berpartisipasi. Maka tolong para mahasiswa, khususnya yang tinggal di asrama ini, manfaatkanlah tadi. Tinggalkan handphone antum. Tinggalkan. Antum kasih waktu nanti selama Ramadan, antum kasih waktu. Ana mau buka handphone, umpamanya anggap 2 jam. Banyak 2 jam. Setelah itu sudah, taruh handphone. Ketemu lagi besok hari. Dengan seperti itu insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir li syekhina wa li walidayhi wa li masyayikhi wal hadirin wal mustami'in. Qala sahibul adabil mufrad wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Bab la yaqul khabuthat nafsi. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. واصل. حدثنا عبد الله قال حدثني ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. قال محمد أسنده أقايل. Barakallahu fikum. Ini masih berkaitan dengan pemilihan kata-kata dalam berbicara. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Al-Imam Bukhari mengatakan bab la yaqul khabuthat nafsi. Bab tidak boleh seorang mengatakan jiwaku sedang khabith. Khabith itu buruk. Dan khabith ini sifatnya syaitan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan perkara-perkara yang menjijikkan, yang buruk itu diharamkan. Maka seorang muslim nggak boleh mengatakan dirinya sedang buruk jiwaku. Tapi milih kata-kata lain. Apa dalam bahasa Indonesia kita kadang-kala kalau lagi nggak enak ya. Anak kok lagi suntuk ya. Mungkin dia mengatakan jiwaku lagi galau. Tapi tidak mengatakan sedang buruk, jiwaku ini buruk banget. Enggak. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW mengatakan la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi. Jangan berkata seorang di antara kalian jiwaku buruk, khabith, menjijikkan. Walakin liyaqul, tapi hendaklah dia berkata laqisat nafsi. Sebenarnya laqisat ini semakna dengan khabuthat, tapi lebih ringan kata-kata tersebut. Disebut oleh para ulama bahwasanya makna laqihat nafsi atau laqisat nafsi bermakna daqat nafsi, sedang suntuk ya, sedang sumpek katanya orang Jember itu. Sumpek. Biasanya orang itu bawaannya nggak nyaman lah. Lagi mau marah ini itu. Maka kita diperintahkan untuk memilih kata-kata yang baik. Ketika mensifati diri kita sendiri. Masa orang itu mau dikasih sifat yang buruk? Kan kita nggak mau. Maka kalau gitu jangan kita memberikan sifat yang buruk kepada diri kita dengan ucapan tadi khabuthat nafsi. Sedang buruk jiwaku, enggak, pilih kata-kata yang lain. Tapi jamaah, ada hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang bangun subuh ketinggalan sholat, telat sholat subuhnya, bahkan mungkin dia enggak sholat. Apa kata Nabi SAW? Fa'asbaha khabithan nafsi kaslan. Orang itu akan buruk jiwanya, khabith, dan malas. Para ulama ketika menggabungkan dua hadis ini, yang satu larangan untuk mengatakan jiwaku buruk, tapi yang satu penyebutan sifat orang itu buruk, khabith. Mereka menyebutkan bahwa Nabi sedang mensifati manusia yang orang itu nggak tahu siapa. Tapi tatkala kita mengatakan jiwaku, berarti kita sedang menisbatkan keburukan kepada jiwa kita sendiri. Maka hendaklah kita memilih kata-kata, kalau bahasa Arabnya itu laqisat nafsi, yang maknanya sedang sempit jiwaku gitu. Begitu pula di hadis yang kedua, hadis Sahal bin Hanif dari ayahnya, hadis Abu Umamah bin Sahal bin Hanif dari Sahal bin Hanif an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi wal yaqul laqisat nafsi. Hendaklah yang dia ucapkan tadi laqisat nafsi. Ini teman-teman yang pada belajar bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Arab, jangan menggunakan kata-kata khabuthat nafsi. Karena disebutkan khabith, itu sifatnya syaitan. Barakallahu fiik. Kita dilanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كنيته بالحكم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والحكم وإليه الحكم فلما تكنيت بأبي الحكم قال لا ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين
قال ما أحسن هذا ثم قال ما لك من الولد قلت لشريح وعبد الله ومسلم بن هانئ قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح ودعا له وولده وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال عبد النبي الحجر. أحسن الله إليكم عبد الحجر صح يا أستاذ. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال عبد الحجر قال لا أنت عبد الله قال شريح وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يجيب لي الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. Barakallahu fiik. Bab tentang kunyah. Kemarin kita sebutkan kunyah ini adalah menamakan seseorang dengan nama anaknya. Seperti Abu Jabir, Abul Qasim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata kunyah ini tidak harus dengan nama anak. Boleh jadi kunyah itu dengan sifat. Orang itu umpamanya orang yang baik, yang banyak kemuliaannya, yang banyak kehormatannya, disebut Abul Fadail. Abul Fadail, orang yang Masya Allah, ini orang baik banget. Atau ada yang menyebut Abul Ma'ali, atau Abul Khair, Fulan Abul Khair, Allah baik nih orang. Atau seperti yang berkaitan dengan bab ini, bab kunyati Abil Hakam, bapaknya hukum. Ada kunyah yang dinisbatkan kepada anak, seperti Abu Salamah, ya, tadi yang seperti disebutkan. Kemudian ada kunyah dikarenakan orang itu senantiasa membarengi sesuatu itu. Umpamanya ada orang yang suka sama durian, dikatakan hada Abu Durian. Ada karena dia suka sama durian, ya kemana-mana beli durian ini dan itu, Masya Allah, disebut Abu Durian. Ada mungkin orang yang suka main futsal, kemana-mana main futsal, disebut Abu Futsal. Ada Abu Futsal. Ada yang seperti itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu bukan Abu Hurairah, anaknya namanya Hurairah, tapi karena sering ada kucing yang bersamanya maka disebut Abu Hurairah. Atau ada kunyah yang hanya sekedar namaan saja, tanpa sebab-sebab yang tadi disebutkan. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar nggak punya anak namanya Bakar. Enggak. Baik. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ya'qub, Ahmad bin Ya'qub, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yazid ibn al-Miqdam ibn Shuraih ibn Hani al-Harithi. An abihi, dia meriwayatkan dari ayahnya Miqdam, an Shuraih ibn Hani. Jadi ini riwayat anak dari bapaknya, dari kakeknya, dari apa? Setelah kakek itu buyut. Iya. Habisnya kakek apa? Buyut. Bahasa Indonesia buyut itu. Baik. Jadi di sini Yazid meriwayatkan dari ayahnya Miqdam. Miqdam meriwayatkan dari ayahnya sendiri namanya Shuraih. Shuraih meriwayatkan dari bapaknya Hani. Hani ini bin Yazid. Apa kata buyutnya? Qala haddatsani, kata kakeknya, qala haddatsani Hani bin Yazid. Telah mengajarkan kepada aku Hani bin Yazid, yakni bapaknya. Annahu lamma wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumih.
ketika ayahnya itu datang berkunjung ke kota Madinah menjumpai Nabi SAW. Ahibati fillah, setelah penaklukan kota Mekah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah menyebutkan ketika apabila datang pertolongan dari Allah, ya, kemenangan, dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk kepada agama Allah, berbondong-bondong. Itu setelah penaklukan kota Mekah. Rasulullah SAW tidak perlu datang ke kabilah-kabilah Arab yang tersebar di seantero jazirah Arab, yang itu memerlukan waktu yang panjang di masa itu. Nabi nggak perlu datang, karena dengan kalahnya Quraisy, orang-orang yang berada di pedalaman, di kampung-kampung yang selama ini nonton peperangan yang terjadi di antara Rasulullah SAW bersama kaumnya sendiri Quraisy. Ketika Allah memberikan kemenangan, maka orang-orang itu datang ke kota Madinah, menyatakan keislaman mereka. Dan boleh jadi di antara mereka yang datang adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Hani bin Yazid. Dia datang kepada Nabi SAW tidak sendirian, ma'a qaumihi, bersama kaumnya. Fasami'ahum An-Nabi SAW wahum yukannunahu bi Abil Hakam. Nabi SAW mendengar orang-orang ini kalau memanggil Hani ibn Yazid, kalau memanggil Hani ibn Yazid, dipanggil dengan kunyahnya Abul Hakam. Abul Hakam, Abul Hakam, bapaknya hukum ini coba. Artinya orang yang menegakkan hukum ini disebut Abul Hakam. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Hani ibn Yazid, dipanggil sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah itulah Al-Hakam. Di antara nama Allah Al-Hakam, dialah yang memutuskan antara perkara-perkara yang diperselisihkan. Wa ilaihil hukum. Dan hukum itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya yang memutuskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, itu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Falima takannaita bi Abil Hakam. Maka Nabi bertanya, terus kenapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Ada apa nih? Nabi menanyakan. Nabi tidak langsung memarahi si Hani bin Yazid. Tapi beliau memberikan penjelasan bahwa Allah itu Al-Hakam dan hukum dikembalikan kepada Allah. Terus kenapa engkau kok pakai kunyah Abul Hakam? Qala la, enggak. Artinya aku tidak menggunakan kunyah Abul Hakam. Dia menyebutkan bahwa dia tidak menamakan dirinya dengan Abul Hakam. Enggak. Kan ada orang ketika ditanya, antum siapa namanya? Mas muka. Ini kadang-kadang kita kenalan. Siapa namanya? Abu Umar. Kok namanya Abu Umar? Kunyahnya Abu Umar. Namanya siapa? Namanya Joko. Pamanya. Tidak apa-apa namanya Joko, kunyahnya Abu Umar. Ini masalah kunyah. Kenapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Nabi tahu dengan nama orang ini, Hani ibn Yazid. Maka kenapa engkau pakai kunyah Abul Hakam? Maka dia mengatakan, lah, enggak, aku tidak menggelari diriku dengan Abul Hakam, tidak ya Rasulullah. Walakinna qaumi, akan tetapi kaumku ini, idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka bersengketa dalam satu perkara, atauni, mereka datang kepada aku. Mereka minta solusi kepada aku. Mereka minta keputusan sama aku. Fahakamtu bainahum. Maka tatkala itu aku memberikan keputusan di antara mereka ini. Faradiya kilal fariqain.
Biasanya dua orang itu akhirnya nerima dengan keputusanku itu. Artinya penyebutan nama ini bukan keinginan si Hani, wala dia minta, tapi kaumnya. Gara-gara ada sifat yang dimiliki oleh Hani bin Yazid, yaitu dia pandai memutuskan perkara. Maka akhirnya mereka memanggilnya Abul Hakam. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi mencela? Ini adab berbicara. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, Ma ahsana hadha. Betapa baiknya ini. Artinya yang engkau lakukan itu satu hal yang mulia. Ketika kau berusaha untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan di antara kaummu, engkau menjadi rujukan mereka, dan keputusanmu membuat orang-orang ridho semuanya. Ini satu hal yang baik, kan? Jadi perbuatanmu itu baik. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi tidak ngulangi, tidak boleh pakai nama Abul Hakam. Nabi tidak ngulangin, karena di awal sudah dijelaskan. Lalu apa kata Nabi SAW? Malaka minal walad. Engkau punya anak siapa aja gitu. Ahibati fillah, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang terlarang. Orang tanya, antum sudah nikah? Karena alhamdulillah. Ada orang yang kalau tanya antum sudah nikah, kadang-kadang dia risih dengan pertanyaan itu. Ada orang kalau ditanya, antum punya anak berapa? Dia jadi risih juga. Enggak. Pertanyaan ini pertanyaan yang diperbolehkan untuk mencairkan keadaan, ya. Untuk menunjukkan aku tuh peduli sama engkau gitu. Jadi tanya, engkau punya anak berapa? Kadang-kadang yang ditanya belum punya anak. Ketika belum punya anak, mungkin orang yang bertanya ini akan mendoakan. Ini menjadi solusi gitu loh. Kalau engkau sudah punya anak, mungkin orang ini akan mendoakan semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Di sini Nabi SAW bertanya, Malaka minal walad. Kau punya anak, siapa aja anakmu ini? Qultu li, aku punya anak, Syurai. Ada satu namanya Syurai. Wa Abdullah. Ada Abdullah. Wa Muslim. Wa Muslim. Banu Hani. Mereka anak-anaknya Hani. Hani kan bapaknya Hani bin Yazid. Lalu apa kata Nabi SAW? Faman akbaruhum. Yang paling besar siapa? Biasanya kan kadang-kadang kalau ngobrol, tuh anaknya seberapa? Alhamdulillah anaknya anak 6. Fulan gitu kan, seperti itu. Yang paling besar siapa? Fulan. Oh, lagi sekolah di mana nih Fulan? Alhamdulillah lagi pesantren, Masya Allah. Kadang-kadang ada pertanyaan, antum anaknya, alhamdulillah Ustaz, anak-anak udah pada nikah semuanya. Udah lepas semuanya, anak punya cucu sekian. Gembira loh orang itu jamaah. Kalau antum menanyakan kepada dia itu seneng gitu. Antum peduli sama dia. Nabi SAW bertanya lagi sama Hani ibn Yazid, faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Qultu Syurai. Syurai yang paling besar ya Rasulullah. Qala fa anta Abu Syurai. Maka engkau kunyahmu adalah Abu Syurai. Jangan pakai Abul Hakam lagi itu. Engkau Abu Syurai. Jadi kalau ada orang manggil engkau Abul Hakam, katakan ana Abu Syurai. Wa da'alahu wa liwaladih. Subhanallah. Setelah itu baru Nabi mendoakan untuk Abu Syurai ini dan untuk anak-anaknya. Ini jemaah, jadi bentuk obrolan yang nggak ada masalah sebenarnya. Ada bertanya tentang anaknya berapa, kemudian siapa yang paling besar, dan biasanya mereka gembira dengan pertanyaan itu. Baik. Kemudian sambungan hadis ini, wa sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Nabi SAW mendengar seorang atau satu kaum yang menamakan salah satu di antara mereka dengan Abdul Hajar.
hambanya batu. Ahibati fillah, kita tahu yang di masa jahiliyah, apa yang tidak dipertuhankan sama mereka? Kurma disembah sama mereka. Na'udzubillah minta. Di masa Nabi Musa alaihissalam, sapi taur, ijin disembah. Kita perlu berlindung dari kesyirikan ini, jangan dianggap remeh. Jangan merasa antum sudah mahasiswa, antum penuntut ilmu, antum muslim, antum sholat, antum udah umrah, antum udah haji, merasa aman dari kesyirikan. Kita tahu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Nabi mendengar masih ada orang yang namanya Abdul Hajar, hambanya batu. Padahal tidak boleh kita menghambakan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kasih nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Qahir. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada orang ini, Mas Muka, siapa namamu? Qala Abdul Hajar. Dia menyebutkan namanya Abdul Hajar. Qala la, anta Abdullah. Sama Nabi diganti langsung namanya orang ini. Enggak. Bukan. Engkau Abdullah. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf. Ada yang menyebutkan bahwa nama Abdurrahman bin Auf ini Abdul Ka'bah. Sebelum masuk Islam, namanya Abdul Ka'bah atau Abdul Amr. Maka sama Nabi SAW dirubah menjadi Anta Abdurrahman. Jadi Abdurrahman itu bukan nama aslinya Abdurrahman bin Auf, tapi nama aslinya Abdul Ka'bah. Karena kita tahu di masa jahiliyah tadi mereka menghambakan kepada benda-benda. Di sini Nabi SAW merubah menjadi siapa? Menjadi Abdullah. Sebagian kita, kalau antum nanti mengkaji nama-nama, para ulama membagi nama-nama itu, hukum asalnya nama itu boleh. Tapi ada nama yang diharamkan, ada nama yang makruh. Kalau nama yang diharamkan, mau tidak mau antum rubah. Tapi kalau nama yang dimakruhkan ya kalau bisa dirubah lebih baik gitu. Seperti seorang yang datang kepada Nabi SAW yang namanya Hazan. Hazan itu yang susah, yang keras kepala. Sama Nabi SAW dikatakan anta sahal, engkau mudah, bukan Hazan. Tapi sahabatnya kan nggak mau kan? Apa kata dia? Ma kuntu li'ughayyira isman Sammani bihi abi. Aku nggak mungkin ngerubah nama pemberian bapakku. Ya udah, Nabi SAW kau nggak mau nggak apa-apa gitu. Artinya Nabi merubah untuk menjadi nama yang baik. Qala Shuraih, wa inna hani'an lamma hadara ruju' ila biladi. Hani bin Yazid, cerita anaknya Shuraih, ketika waktu pulangnya sudah tiba. Jadi para delegasi-delegasi bangsa Arab yang datang ke kota Madinah, mereka menyatakan keislaman mereka. Mereka nggak langsung pulang. Mereka mungkin istilah sekarang ini mengikuti daurah. Mereka masih tinggal di kota Madinah beberapa hari mendapatkan pengajaran. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengajari delegasi-delegasi. Diajari Al-Quran Karim, diajari urusan agama sebelum mereka pulang. Jadi ada perkara-perkara agama dan Muslim dijamin. Muslim nggak boleh nggak tahu, itu diajari. Sehingga ketika mereka pulang ke kampungnya, mereka udah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Adapun tentang masalah agama yang detail, mungkin harus belajar lagi. Tapi waktu mereka nggak lama. Ya beberapa hari, mungkin ada belasan hari sebagian mereka. Dan biasanya kalau mereka sudah terlalu lama di kota Madinah, amanah disuruh pulang. Mereka yang rindu sama keluarganya, disuruh pulang.
Di sini kita lihat bagaimana Abu Shuraih ini semangatnya menuntut ilmu. Ketika waktu pulangnya sudah tiba, Nabi Yesus dia datang menjumpai Nabi. Qala akhbirni bi ayyi syai'in yusibu liyal jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku apa amalan yang melazimkan aku masuk surga. Yang melazimkan aku masuk surga. Buat aku apa manusia? Kita lihat para sahabat itu kalau minta wasiat, biasanya isi wasiatnya beda-beda sesuai dengan keadaan. Ada yang datang kepada Nabi SAW minta wasiat, apa kata Nabi SAW? Datang untuk boleh terjadi. Jangan marah, kau masuk surga. Dikasih nasihat, jangan marah, kau masuk surga. Minta nasihat kepada Nabi SAW, Nabi memberikan nasihat kepadanya, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu jaga untuk senantiasa basah mengingat. Abu Shuraih dapat amalan apa ini? Kata Nabi SAW, alaika bi husnil kalam wa badril fahm. Allah hendaklah memilih kata-kata yang baik, ngomong yang baik, dan berbagi makna. Subhanallah. Muslim itu muslimu nabi lisan jiwa. Muslim itu yang orang lain tidak terganggu dengan lisannya dan dengan tangan. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Shuraih, jaga omonganmu, pilih kata-kata yang baik, dan kepada orang. Barakallahu fiik.
Allah. Salim ala Muhammad. Apakah boleh berkuliah dengan nama kakek buyut dengan menjaga nasab yang baik? Jadi menjaga nasab itu Allah adalah dengan menamakan nama kakek di anak itu. Umpamanya nama kakeknya Abdul Qadir. Baik. Dia punya anak. Mama anak ini. Anak punya kakek namanya Abdul Qadir, salah satu kakek. Anak maunya Abdul Qadir. Jadi Abdul Qadir bin Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul. Jadi ketemu lagi sama nama. Jadi termasuk kebiasaan orang-orang Arab itu biasanya menamakan nama yang ada di kakek mereka. Jadi nggak ada masalah. Setelah itu antum akan berkuliah di negeri ini. Tapi gimana kalau anak mau kuliah walaupun anak-anak namanya bukan Abdul Qadir, ini namanya kuliahnya Abdul Qadir, dia nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih baik ketika itu menamakan anak itu dengan nama kakek. Baik, ini ada pertanyaan. Seperti menyambung yang pertanyaan sebelumnya. Pada perjumpaan yang sebelumnya, saya mau tanya. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Mereka beragama lain. Bagaimana cara kita mendoakannya? Karena saya pernah dengar mendoakan orang yang sudah meninggal lain agama, doa tidak akan terkabul. Itu bagaimana Ustadz? Padahal kan apa yang kita lakukan baik. Belum tentu di mata Allah baik. Begitu sebaliknya. Intinya doa kita diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Ustadz selama ini. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita tahu sebagian sahabat Nabi, orang tuanya mati dalam kondisi kafir. Ikrimah. Ikrimah itu putranya siapa? Putranya Abu Jahal. Bayangkan.
Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang orang tuanya Safwan bin Umayyah. Kita tahu Safwan bin Umayyah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Bapaknya Umayyah bin Khalaf itu dedengkotnya orang-orang musyrikin. Anaknya masuk Islam, bapaknya kafir. Terus bolehkah kita mendoakan? Kalau bicara boleh atau tidak mendoakan orang yang beda agama yang telah meninggal dunia, maka kita perlu lihat apakah memang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Bukan pakai perasaan kita. Di surat At-Taubah ayat 113. Di surat At-Taubah ayat 113, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Makana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah, tidak layak, nggak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk berdoa memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka kerabat mereka sendiri. Walaupun kerabat mereka sendiri. Setelah jelas mereka termasuk penghuni neraka jahim. Setelah jelas mereka mati dalam kekufuran mereka. Ali bin Abi Thalib itu anaknya siapa? Abu Thalib. Kita tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib membela, menolong dakwah Islam ini. Ketika meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW. Pamanmu meninggal. Kata Nabi SAW, ya udah engkau kuburkan dia. Kemudian ada cerita setelah itu, ya Rasulullah, apa kira-kira manfaat yang kau berikan kepada Abu Thalib? Tahu Abu Thalib mati dalam kondisi kekufuran. Dan Allah menyebutkan nggak boleh berdoa memohonkan ampunan buat orang yang mati dalam kesyirikan, nggak boleh. Kita sebagai muslim ya ikut aturan ini. Bagaimana kondisi orang tua kita? Ya nanti Allah sudah urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Karena udah nggak ada kesempatan lagi. Semua dosa itu masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dosa syirik. Kalau orang tua kita naudzubillah membunuh, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa tapi mati dalam kondisi Islam, masih diharapkan diampuni. Tapi kalau orang tua kita orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain, orang yang sopan, yang masyarakat menghormatin dia, orang yang suka menolong, orang yang tidak pelit, orang yang kalau ngomong bertutur kata baik, ini orang baik Ustadz, tapi mati tidak di atas Islam, nggak ada harapan diampuni. Kenapa? Karena kunci surganya itu la ilaha illallah. Itu syarat paten. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik itu. Selain itu Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendak. Dan berkaitan dengan kesyirikan, Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Karena dianggap Ustaz, dia orang baik, tapi melakukan kesyirikan, hilang semua kebaikannya. Gugur semua kebaikan. Ya kita sedih ketika keluarga kita meninggal dalam kondisi seperti itu. Tapi apa hendak dikata? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ wala takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum, apabila engkau melakukan kesyirikan, hasya lin nabi an yusyrik bil, nabi enggak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin menegaskan tentang bahaya kesyirikan ini. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu gugur. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi.
Jadi kalau dikatakan kita kan nggak tahu Ustaz doa kita dikabulkan atau tidak. Allah sudah kasih penjelasan. Mana doa yang dikabulkan dan mana doa yang tidak dikabulkan. Terus bagaimana Ustaz? Dengan kesedihan Anda. Ya udah. Yang lalu biarlah berlalu, engkau hadapi masa depan. Karena setan tidak pernah tidur siang. Setan akan terus menggodaimu. Mungkin sebagian orang akan melihat, kok kalau seperti itu saya melihat Islam ini kok kaku Ustaz ya. Bukan kaku. Sebagian orang mengatakan jangan kaku jadi orang Islam itu nggak boleh. Islam itu nggak boleh kaku. Islam itu luas. Ikut aturan Allah dan Rasul. Jangan maunya sendiri antum. Itu kaku. Orang yang ikut aturan apa dikatakan kaku? Enggak. Cuma kadang-kala kita kan nggak tahu dengan aturan agama ini. Maka sebagian orang, sebagian muslim ketika tidak mau bersalaman dengan seorang wanita, apa kata mereka? Antum itu kaku kata jadi muslim, yang biasa-biasa aja, lawang cuma salaman kata dia. Yang kan seperti itu, dia ngomong apa sih engkau? Sebagian pemuda yang salaman sama pemuda sama pemudi, dia tetap bersalaman dengan wanita-wanita, dia akan menuduh yang tidak bersalaman dengan apa? Antum terlalu kaku antum. Hati antum kotor. Anak bersih, salaman gak ada apa-apa. Kalau antum kan mikir yang aneh-aneh gitu. Subhanallah. Jadi Islam itu harus luas. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Artinya mudah itu ya udahlah ikutin yang dicontohkan sama Nabi SAW. Nggak perlu mikir macam-macam. Barakallahu fiik. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para tullabul ilm yang masih malas untuk sholat di masjid secara berjamaah. Bahkan di antara mereka ada yang berdalil dengan sabda Nabi SAW, waju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Mohon nasihat. Jadi bumi dijadikan untukku masjid dan tahur. Jadi sholat di mana saja bisa gitu. Mohon nasihatnya yang ampuh untuk mereka yang masih berdalih dengan dalil tersebut. Apalagi Ramadan semakin dekat. Ana yang menginginkan kebaikan bagi mereka atas nasihat antum Ustaz. Ana juga menginginkan kebaikan. Nah, ahibati fillah. Ada mahasiswa yang 4 tahun di STDI nggak pernah sholat di shaf pertama. Kayaknya nanti ana mau bikin riset. Yang lulus itu kita kasih angket. Antum pernah nggak sholat di shaf pertama di STDI? Pernah Ustaz, waktu pandemi. Karena memang cuma satu shaf. Artinya ada orang-orang yang nggak pernah. Ilmu yang dia miliki ternyata nggak bermanfaat. Orang itu ketika tahu di lapangan STDI itu, di pojok yang dekat sama Lantaburi, jarak 1 meter dari belakang Lantaburi itu, kalau digali itu ada emas 1 kilo. Kira-kira kalau antum percaya dengan informasi ini, berangkat nggak antumnya? Berangkat. Berangkat orang jamaah. Bicara sholat berjamaah di masjid ini, mahasiswa itu pada tahu dengan keutamaannya. Jangan bicara hukum. Bicara keutamaannya. Bicara fadilahnya. Bagaimana langkah kaki dari kamar ya. Langkah kaki dari kos-kosan antum. Keluar dari rumah. Itu udah mulai dihitung tuh sama malaikat. 1 langkah kebaikan, 1 langkah dihapuskan keburukan, 1 langkah diangkat derajatnya. Terus antum berangkat ke masjid. Semakin jauh, semakin banyak pahala antum. Apalagi kalau antum dapat takbiratul ihram. Ana sedih kadang-kadang lihat sholat subuh di sini jamaah. Imam takbiratul ihram itu baru 2 shaf. Mana shaf yang lainnya? Ngantri toilet. Ustaz. Bukan ngantri toilet, telat bangunnya. Sehingga ngantri kamar mandinya kadang-kadang. Jadi bayangin fadilah dapat takbiratul ihram, fadilah di shaf pertama, ketika antum nunggu qomat, atau seperti sekarang antum nunggu sholat isya, itu antum terhitung sedang sholat. Malaikat-malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah. Itu selain fadilah pahala tadi. Kemudian sholat berjamaah ke masjid ini termasuk amalan
yang membuat kita insya Allah husnul khatim. Maka kalau antum sudah tahu tapi antum tidak mengamalkan, ingat nanti pada hari kiamat, antum tidak akan ditanya berapa hadis yang antum hafalkan. Berapa Quran, ayat Quran yang antum telah menghafalkannya. Tapi yang akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa? Ternyata ilmunya dipakai untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, sejak ana tahu hadis wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, ana enggak ke masjid lagi. Insyaallah. Ini main tafi ilmi. Jadi ada orang yang benar-benar disesatkan oleh setan dengan ilmunya. Semangat dia beribadah jadi kurang. Ketika tahu ternyata sholat qobliyah subuh itu nggak wajib, sunnah. Terus ya nggak usah sholat, anak tadi. Kan ada orang yang awalnya tahu sholat Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Karena dengar hadis itu, dia akhirnya tidak pernah meninggalkan. Kemudian ada yang ngasih tahu, ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu nggak wajib. Oh nggak wajib ya? Ya kalau gitu nggak usah sholat, anak tadi. Kan ilmunya akhirnya membuat dia semakin sedikit pahalanya. Maka sayang jamaah. Sayang sekali para mahasiswa. Bicara sholat berjamaah itu menjadi penjaga kita. Sholat isya dan sholat subuh khususnya. Atqalus salati alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik. Salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh jamaah. Kalau mereka tahu dengan pahalanya, datang merangkak ke masjid. Coba nanti STDI mungkin bikin acara mahasiswa yang sholat di soft pertama kasih 100.000. Kayaknya soft pertama sampai luar sana jamaah. Tetap orang anak soft pertama pokoknya. Sampai keluar tetap mau soft pertama, dia nggak mau soft kedua. Karena ada fulusnya. Orang munafik suka sama harta, suka sama dunia. Tapi orang beriman, dia beriman. Bahwa langkah kaki dia akan dihapuskan dosa, diangkat pahala. Kemudian yang terakhir, karena kita mau masuk ke bulan Ramadan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan petunjuk yang kalau dilewatin kalian akan sampai kepada tujuan. Wa inna min sunanil huda. Termasuk sunnah-sunnah petunjuk itu adalah sholat haitsu yunada bihin. Sholat di tempat dikumandangkannya azan. Sholat di rumah sah. Kita tidak mengatakan orang yang sholat di rumah sholat yang nggak sah. Sah. Tapi termasuk sunnah petunjuk itu sholat di tempat dikumandangkannya azan. Haitsu yunada bihinna. Apa kata mahasiswa? Anak azan di rumah Ustaz. Jadi kenapa ilmunya banyak nih ya mah? Kadang-kadang jadi seperti itu. Yunada bihinna di masjid dipanggil. Dipanggil tuh. Apakah ketika antum azan di rumah antum manggil orang kampung? Coba antum keluar dari kamar antum, di halaman rumah antum azan. Tetangga antum datang semua aja mah. Ini apa ini? Baik, di masjid. Haitsu yunada bihin atau di musalla. Fa innahunna min sunanil huda. Walau sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian sholat di rumah seperti sholatnya orang-orang yang nggak mau sholat ke masjid, orang-orang munafik pada waktu itu, seperti itu sholatnya kalian, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Terus dijelaskan fadilahnya sholat, bagaimana ketika berwudu dari rumahnya ya, menyempurnakan wudunya, berangkat ke masjid, diangkat derajat, dihapuskan dosa, dikasih pahala.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana kondisi para sahabat Nabi. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Dan kami melihat di masa kami dulu, nggak ada orang yang nggak ke masjid kecuali orang munafik yang sudah maklum kemunafikannya. Udah ketahuan, fulan munafik memang. Itu kelihatan banget, Jam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, dulu itu sampai orang tuh dipapa. Yuhadi baina rajulain. Dia dibawa di antara dua orang hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di shaf. Dulu nggak ada kursi roda. Dipapa, Jemaah. Dibawa ke masjid. Dari semangat mereka untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Maka nasihat anak kepada para penuntut ilmu yang belum pernah iktikaf di masjid ba'da subuh sampai fajar terbit, besok antum coba. Besok antum, kalau bicara saat anak kuliah, antum berangkat ke masjid udah mandi. Udah mandi, udah bawa bukunya, udah bawa tasnya, datang ke masjid sholat subuh. Anak mau itikaf sampai fajar terbit. Sampai apa? Matahari terbit. Coba kita mau masuk Ramadan. Kalau antum iktikaf di waktu yang sempit itu nggak bisa, gimana mau iktikaf 10 hari terakhir? Maka usahakan jangan nunggu Ramadan. Besok bisa dicoba, lusa bisa dicoba. Semoga dengan itu Allah yuballighuna Ramadan wa yarzuquna qiyamahu wa siyamahu wa yarzuquna al-qiyam fi lailatul qadar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.